Bagaimana caranya menemukan support resisten dengan cara yang sangat mudah? Ini merupakan impian semua orang untuk bisa trading, lalu dia bisa mengukur sendiri support resistennya. Setiap kali saya muncul di televisi dan pemirsa di rumah selalu telepon ke saya. Bagaimana caranya mereka untuk menemukan support resisten? Mereka tidak tahu. Sehingga mereka telepon nanyain, Pak, support resistennya di berapa? Dari sejak tahun 2012 sampai sekarang, hal itu tidak pernah berubah. Pertanyaan selalu sama dan menunya selalu sama, support resisten dan sahamnya juga itu-itu saja. Seringkali juga orang bertanya pada saya, support resistennya untuk futures di berapa? Padahal support resisten ini sangat mudah. Nah, hari ini saya akan menjelaskan pada Anda bagaimana konsep daripada support resisten terlebih dahulu. Support resisten itu bercerita mengenai atap dan lantai. Di mana area resisten itu merupakan area di mana orang-orang yang pernah ada di sana pernah mengalami sebuah trauma. Mereka pernah membeli di atas, kemudian mereka mengalami kerugian. Sedangkan orang-orang yang berada di support, mereka mengalami satu kebahagiaan karena waktu dulu mereka beli di level tersebut, harga tiba-tiba naik. Dan area support ini juga didefinisikan sebagai area di mana pada saat harga turun, dia sudah mencapai titik jenuh yang tidak mau turun lagi, kemudian pada saat itu demand mulai masuk ke pasar. Pada dasarnya harga bergerak karena adanya supply dan demand. Supply dan demand yang berbeda, itu menyebabkan harga bergerak. Pada saat demand lebih besar, harga akan bergerak naik, dan supply lebih besar, harga akan bergerak turun. Sekarang bagaimana seandainya supply and demand ini berubah? Dalam hal ini misalnya yang awalnya lagi di atas tiba-tiba ada ledakan harga dan ini akhirnya menjadi turun, maka supply menguasai pasar dan harga langsung turun. Di bagian atas itu akan muncul sebuah trauma di mana orang-orang ini akan merasa ketakutan, ya, merasa sedih sekali karena dia mengalami kerugian, dan pada saat harga kembali ke resistance, ya, harga kembali ke resistance itu akan disambut dengan penjualan besar-besaran. Demikian juga pada saat harga turun ke area support atau demand, harga akan kembali naik. Karena apa? Orang ingat, dulu saya beli di level tersebut, harga naik. Maka saat ini, mereka akan cenderung untuk membeli kembali di harga yang lebih murah. Oke? Ini merupakan hal penting untuk diketahui. Nah, kalau Anda melihat ilustrasi ini bahwa sebuah bola, dia dipantulkan ke bawah, dia akan mental ke atas, dan pada saat dia bertemu atapnya, dia kemudian akan turun lagi ke bawah. Ini adalah teori tentang support resistance. Adapun beberapa jenis support resistance yang kita terjemahkan, ya. Support resistance ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah classic support resistance. Classic support resistance ini bercerita tentang support resistance dengan gambar horizontal. Ya, Anda tinggal menemukan titik-titik poin, swing high dan swing low, kemudian Anda menjadikannya sebagai referensi support atau resisten, di mana kita percaya pada saat harga naik di atas resisten, katakan di resisten lalu ini ada harga naik di atas resisten, artinya dia mencoba untuk naik lebih tinggi lagi, dan pada saat harga menembus bawah support, artinya dia akan turun lebih rendah lagi. Ini adalah teori tentang support dan resistance. Nah, classic support resistance itu memiliki sebuah keuntungan di mana pada saat kita trading, kita bisa melihat support atau resisten yang jauh sebelumnya, ya, yang lama. Nah, dari sana Anda akan melihat yang mana support dan resisten itu bisa menjadi poin-poin sebagai target price. Kelemahan daripada classic support resistance, dia tidak bisa menggambarkan all time high. Jadi kalau memang harga sudah tertinggi sekali, dia menembus all time high, ya, harga paling tinggi di atas resisten yang tidak pernah ada lagi historinya, maka Anda tidak akan bisa melihat resisten berikutnya. Ya, ini adalah problems. Dan kemudian ada yang kedua, dynamic support resistance, itu menggunakan moving average. Moving average pada dynamic support resistance ini penting sekali karena Anda bisa melihat pergerakan harga yang sedang naik 45 derajat. Ya, Anda bisa lihat pada ilustrasi ini, harga naik, kemudian ada moving average yang selalu mengikuti, adjustable, dia akan mengikuti dengan kenaikan harga tersebut, yang pada akhirnya kenaikan ini akan bisa tergambar, ya, bahwa ada support yang selalu mengikuti, di mana moving average sendiri adalah harga rata-rata dari satu periode. Ini yang perlu Anda perhatikan, ya, sehingga pada saat kita membuat sebuah analisa, kita sudah tahu trennya, lalu kita mulai mencari tahu di mana batas atas dan batas bawah. Selain itu, pada saat Anda menggunakan support resisten, harus kita ketahui support resisten yang kuat dengan yang lemah. Bentuknya seperti apa?
support resistance yang kuat itu adalah pada saat pembalikan arah, ya, reversal, yang disebabkan pada saat harga ini ada resistance, kemudian harga mencapai resistance, ternyata dia tidak mampu naik, lalu dia turun dengan signifikan, atau pada saat Anda ada melihat penurunan harga yang ekstrim sekali dari satu titik, maka titik yang ini yang di atas, ya, Anda bisa lihat ilustrasi titik yang di atas adalah titik di mana dia turun dengan dalam, ini merupakan resisten yang kuat. Demikian juga digambarkan di ilustrasi pada saat harga naik dengan signifikan dan ekstrim sekali, maka area bottom tersebut akan menjadi area bottom yang dianggap sangat signifikan, dan disitulah kita sebut sebagai area support yang sangat kuat. Nah, area support yang sangat kuat dan resisten yang sangat kuat akan menjadi target price untuk pencapaian harga di masa yang akan datang. Artinya, Anda bisa menjadikannya sebagai target price yang bisa diandalkan, ya. Nah, dengan mengetahui support resisten, kita mempelajari psikologi pasar, kita tahu bahwa kenaikan itu tidak selalu naik, sehingga Anda harus melakukan profit taking, dan penurunan tidak selalu turun karena Anda harus melakukan profit taking juga, atau bahkan mungkin Anda mengetahui strategi tentang stop loss, ya, stop loss pada saat di resisten tembus, Anda harus stop loss pada saat ada sell, ataupun pada saat Anda buy, support itu ditembus dan Anda akan melakukan stop loss. Berdasarkan dari teori support resistance ini, kita akan mencoba mengaplikasikan bagaimana cara menggunakan support resistance dalam trading pada aplikasi berikut ini. Saat ini kita akan memasuki aplikasi support resistance. Kita tahu bahwa support resistance ini sangat umum, semua orang menggunakan support resistance. Dan permasalahannya adalah banyak sekali orang yang menggunakan support resistance, tetapi masing-masing dari mereka menggunakan secara berbeda dan outputnya berbeda. Sehingga saat ini perlu kita pelajari jenis-jenis support resistance, dan kemudian untuk mengukur support resistance yang sebenarnya perlu kita gunakan, dan yang mana yang kuat dan yang mana yang lemah. Lalu bagaimana sih caranya sebenarnya menggunakan support resistance? Apakah sebagai target price, ataukah support resistance ini hanya untuk poin referensi saja? Karena banyak sekali kalau kita perhatikan support resistance itu digunakan misalnya support 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Support 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian akhirnya orang itu juga tidak tahu arah berikutnya akan kemana, ya. Kalau support ditembus, dia akan turun lebih lanjut dan seterusnya, tetapi tidak jelas maunya kemana, ya. Dan ini akan menjadi hal yang cukup berbahaya, ya. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan bagaimana caranya menggunakan support resistance dengan lebih baik, lebih fair. Mungkin kita akan mulai dengan mencari atau menentukan terlebih dahulu support resistance. Kalau kita melihat grafik dari pelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa tren itu bisa ditentukan, harga di masa depan itu bisa diurutkan dengan menggunakan primary atau secondary, dan Anda sudah mempelajari swing line, dan kemudian Anda juga sudah mempelajari support resistance, ya, tentunya dari peak low dan seterusnya, hingga pada akhirnya kita mengetahui bersama yang mana yang puncak yang bisa Anda berikan coding high atau low dan seterusnya. Nah, ternyata high dan low yang sudah kita gambarkan pada periode sebelumnya itu akan menjadi support resistance yang akan kita pakai bersama. Jadi let's say kita mengurutkan dari sini, ya, poin dari swing yang sudah kita tentukan sebelumnya. Misalnya kita menggunakan ini, kemudian menggunakan ini, menggunakan ini, kemudian menggunakan ini, menggunakan ini, dan ini, ya. Maka bisa dikatakan setiap swing yang sudah kita gunakan ini adalah swing high, swing low, kemudian ini swing low, kemudian ini swing high, dan swing low. Dan ini adalah support resistance sebenarnya. Walaupun di area minor trend ini juga ada support resistance yang bisa dipakai, tapi di dalam kasus ini kita akan menggunakan support resistance yang mana, ini yang menjadi concern kita. Dan perlu Anda ketahui, setiap kali kita menentukan arah tren, misalnya trennya dalam kondisi bearish, maka yang akan kita pentingkan adalah area resistance itu untuk sell on strength, dan area support, ya, itu untuk sell on break. Jadi apa sih sebenarnya support resistance? Support resistance itu dimana kalau kita melihat ini adalah resistance,
dan ini support ya. Ini area seperti atap dan lantai, dimana harga akan mental-mental naik di sini, naik turun dan seterusnya. Dan kemudian kita melihat bahwa di area resisten nanti harga setelah kena dia turun, setelah kena support dia naik dan seterusnya ya. Support resisten ini akan terjadi seperti itu. Dan di area resisten ini orang mengalami trauma, sehingga pada mungkin dulu dia pernah nyangkut ya, atau dia punya harga di atas, sehingga waktu ini naik orang akan cenderung merasa ini sudah kemahalan dan dia jual lalu turun. Orang yang di support merasa bahwa harga sudah terlalu murah lalu dia naik, dan ini terus berlaku seperti itu. Sehingga kita di dalam posisi bearish, yang perlu Anda perhatikan adalah selama resisten dari yang sebelumnya ini belum ditembus, maka tren itu masih bearish. Dan setiap kali support itu ditembus, Anda bisa melakukan continuation trading, mungkin dengan breakout trading ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui di dalam bullish dan bearish. Anda harus menentukan support dan resistannya terlebih dahulu, yang digunakan untuk apa. Jadi support resistance sebenarnya yang paling ideal menurut saya adalah satu, kita gunakan sebagai target price. Karena jarang sekali kita bicara untuk beli di support ya. Supportnya yang seperti apa? Karena ada beberapa jenis support, tetapi support itu harus kita bisa-bisakan. Di CAT program Anda akan mempelajari jenis-jenis support yang lebih lengkap, tetapi saat ini yang very basic, Anda akan mempelajari classic support, di mana classic support ini seperti yang kita gambarkan, dia berada di ujung-ujung area lingkaran-lingkaran ini. Oke. Area lingkaran-lingkaran ini yang akan menjadi classic support dan resistance ya. Dan di area ini adalah pentalan-pentalan harga. Ini yang kita akan tentukan nanti apakah classic support dan resistance ini kuat atau tidak. Oke. Dan akan menjadi area supply atau demand sebagai target price. Ini akan kita bahas bagaimana menentukan support yang kuat, resistance yang kuat, support yang tidak perlu diperhitungkan atau yang perlu diperhitungkan, dan kemudian Anda akan melihat lebih lanjut bagaimana sih penggunaannya. Saya lebih cenderung support dan resistance kita gunakan sebagai target price. Setelah harga berjalan di dalam trending, kemana arahnya, kita akan melihat support penting akan menjadi target price pada akhirnya ya. Jadi di area sini kita akan menentukan target price berdasarkan support, dan kemudian yang kedua bagaimana kita entry menggunakan support resistance, jadi breakout pastinya. Jadi ada dua, setelah kita mengetahui classic support resistance, kita mengetahui kuat lemahnya, kemudian kita menentukan bagaimana saya cara entry di support resistance tersebut, apakah dengan breakout atau menggunakan support resistance tersebut untuk kita gunakan sebagai target pricing. Nah, saat ini kita akan melakukan praktek terlebih dahulu. Kita ulangi kembali. Dimulai dari menentukan support resistance yang kuat. Kita mulai dari menentukan resistance terlebih dahulu dan kategori apa yang kita sebut dengan resistance yang kuat tersebut. Ya. Sekarang pada chart GBP USD daily, saya akan melihat bahwa ini merupakan support kuat, resistance kuat maksud saya. Kemudian ini resistance kuat. Kemudian ini resistance kuat. Ya, kemudian ini support yang cukup kuat. Kemudian ini support yang kuat. Nah, apa yang membuat dia disebut kuat atau lemah? Ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Salah satu kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan support atau resisten kuat adalah Anda perhatikan pada saat dia membentuk swing low dan kemudian dia mementalkan harga dengan signifikan naik begini ya, maka ini memiliki satu kekuatan yang luar biasa di area support sini, ketimbang kita melihat support yang ada di sini sama-sama memantulkan harga tetapi range-nya lebih kecil. Sehingga kalau kita berkata, apakah ini support? Yes, ini support. Tetapi support yang ini lebih kecil kekuatannya daripada yang di sini. Jadi ini very strong, apalagi yang di atas ya, karena adanya resisten di sini menekan harga ke bawah dengan ekstrim. Kita juga melihat resistennya di sini, terbentuknya resisten disertai dengan kejatuhan yang ekstrim, yang signifikan sekali. Maka ini disebut sebagai resisten yang kuat. Kenapa? Karena resisten yang kuat di sini pada akhirnya akan menjadi target price untuk kenaikan harga kembali. Jadi setelah kita mengetahui support resisten yang kuat, dimulai dari mana? Hempasan harga. Pada saat harga itu dihempas dengan signifikan,
atau dipantulkan dengan signifikan, maka kita bisa katakan bahwa itu merupakan area support dan resisten yang kuat. Kita tentukan dulu di dalam menggambar chart, kita tentukan area-areanya. Oke, ini adalah resisten yang kuat, ini support kuat, resisten kuat, ya. Dan kemudian support yang kuat, apakah ini support kuat? Tidak. Ini adalah support yang biasa saja. Oleh karena itu, kalau supportnya biasa saja, biasanya akan di break dengan sempurna. Tetapi kalau support atau resisten yang kuat, akan mostly terjadi false break. Jadi untuk awal, kita akan menentukan area support resisten. Ini area yang kuat, satu, ya. Saya biasanya akan berikan garis yang cukup tebal. Kemudian ini juga area resisten, karena area resisten yang kuat inilah yang nanti akan Anda gunakan untuk target price, ya. Kemudian yang sudah-sudah ini tidak perlu kita garis. Kenapa? Karena ini sudah ditutup oleh pergerakan yang ini. Nah, di area-area ini kita melihat bahwa banyak minor, ya. Support resisten minor yang kecil-kecil seperti ini kita tidak perlu hitung. Karena apa? Inilah kesalahan kebanyakan analis, sehingga muncul resisten 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Memang dia akan kena, tetapi dengan jarak yang kecil-kecil, maka Anda akan terlalu banyak informasi. Kalau saya bilang, ya, informasinya menjadi terlalu banyak sehingga Anda menjadi bingung resisten mana yang pada akhirnya harus kita ikutin. Karena yang terlalu kecil-kecil ini akan ditembus semua. Ini tidak berpengaruh, sehingga kita masih bisa gunakan the second resistance yang bisa kita manfaatkan adalah yang ada di sini. Kemudian area ini berarti tidak memiliki support yang kuat, ya, untuk referensi ke depan. Dan ini mungkin bisa dipakai, sehingga ini resisten yang menjadi support yang menjadi resisten. Jadi kalau kita bicara support resisten, salah satunya adalah resisten yang di atas dan resisten yang di atas dan support yang di bawah. Tetapi pada saat support itu ditembus, dia akan bisa menjadi resisten baru. Pada saat resisten ditembus, dia bisa menjadi support baru. Artinya bagaimana? Coba Anda perhatikan. Pada saat harga menembus ini, lalu dia naik ke sini, support yang baru ditembus, ini akan menjadi resisten dan harga akan turun lagi. Itu yang dinamakan support menjadi resisten. Sehingga di dalam kasus ini Anda memiliki area-area penting untuk target price. Pada saat nanti harga rebound, dia satu akan ke sini, ya, target A, ini target B, dan ini adalah target C di dalam range tersebut, ya. Tinggal kita sudah tahu ini area yang akan disentuh, jadi Anda sudah memiliki target price. Tinggal menunggu pada saat pembalikan arah ini selesai, terbentuk pembalikan arah lalu dinaik, dia akan bersentuhan di sini. Itu adalah menentukan support resisten yang kuat. Mari kita lihat dari contoh yang lain. Kita ambil dari gold kali ini. Ini adalah resisten yang sangat kuat, bahkan belum dicapai. Kemudian ini adalah support yang sangat kuat. Berarti pada saat nanti terjadi pelemahan, paling jauh dia akan turun ke sini terlebih dahulu sebagai target price. Lalu ini juga support yang kuat, ya. Dan area resisten tinggal satu saja, sisanya Anda harus lihat di atas. Jadi untuk naik ini adalah targetnya, dan untuk turun ini adalah targetnya. Ini adalah final target. Kita tahu ada range yang begini sangat besar, ya. Dan Anda juga harus melakukan plotting support yang berikutnya itu di sini. Dan support resisten yang ada di sini akan menjadi target price. Oke. Ini adalah target pricing, sehingga pada saat nanti harga ini ternyata turun, dia akan kena di sini. Dan pada saat dia naik, maksimal dia akan ke atas. Ini merupakan range terlebih dahulu. Menentukan range harga berdasarkan support resisten yang kuat. Karena support resisten yang kuat, yang mana dia bisa memantulkan harga, itu akan bisa digunakan sebagai area target price, ya, pada umumnya. Lalu kemudian support resisten itu kita bisa gunakan untuk entry. Jadi kalau seandainya kita mau entry di dalam pattern, ya, kita selalu mencari area resisten atau support yang akan ditembus. Apalagi kalau terjadi konsolidasi. Jadi support resisten yang ditembus itulah yang nantinya bisa menjadi titik entry. Mari kita lihat di gold di H1, ya.
Let's say ini akhirnya terbentuk dia sebagai bottoming. Kemudian maybe dia mulai naik, lalu dia turun lagi. Seandainya ini terbentuk seperti ini, maka ini adalah resisten yang mana pada saat dia ditembus, kita bisa mulai menggunakan resisten tersebut on break untuk entry. Tetapi pada saat kita entry, seringkali nanti terjadi false break. Itu yang harus kita antisipasi. Yang kita inginkan pada saat kita entry adalah kita melakukan buy atau sell. Kita sudah tahu arah harganya, setidaknya secara trend dan kemudian secara target price. Saya mengajarkan Anda menggunakan target-target area support resistance yang kuat untuk menjadi referensi, ya. Seperti ini contohnya, ini adalah resistance yang kuat, walaupun sudah dilampaui, dia masih ada efeknya, harga masih berputar-putar di sini. Demikian juga di sini, strong resistance awalnya, harga berputar-putar di sini. Itu adalah efek daripada support resistance yang kuat. Sehingga kalau kita lihat harga masih belum bergerak ini karena adanya strong resistance yang ada di sini dan strong resistance yang ada di sebelumnya ini membentuk konsolidasi, dan pada saat ini turun dia akan ke bawah. Nah, entry tekniknya kita bisa menggunakan support resistance juga. Misalnya Anda masuk di dalam time frame yang lebih kecil. Oke, mari kita lihat saham BBTN. Terbentuk resisten di sini dan kita tahu trennya bull. Apa yang harus dilakukan? Trennya bull ya, kita sudah urutkan, dan kalau kita menggunakan trend line ini akan terlihat ini bakal turun ke bawah, kemudian dia naik, kemudian dia ke bawah, kemudian itu membentuk resisten. Dan resisten ini yang akan dipecahkan karena dia membentuk pola penan ya. Nah, nanti kita bahas masalah pattern, tetapi yang jelas di sini ada area resisten klasik yang pada akhirnya akan dipecahkan. Dan pada saat kita menembus ini, harusnya yang akan kita tunggu adalah impulsive rally, di mana dia tidak boleh berhenti. Pada saat dia menembus dan kemudian dia tersendat, itu mulai pertanda bahaya dan Anda harus segera keluar. Classic resistance itu tidak bisa membaca harga yang all time high. Jadi dalam kasus ini harganya akan all time high BBTN. Tidak ada referensi lagi di atas. Jadi yang paling dekat adalah support terkuat atau resistance terkuat. Yang paling dekat ini dianggap ini yang paling kuat, karena sudah tidak lagi dan dia paling tinggi. Sehingga all time high stock seringkali digunakan sebagai strategi entry. Ya. Dan we can make money di sini. Pada saat harga menembus ini kita bisa buy, target price-nya di atas dengan cara ABCD. Jadi ini dianggapnya AB, di copy saja ke sini. Jadi kurang lebih antara 2300 sampai 2400. Mungkin kita ambil 70% dari range AB-nya ya. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata kalau saham yang all time high akan susah mencari yang terkuatnya bagaimana. Ya, yang terkuatnya bagaimana agak susah, sehingga yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melihat yang paling dekat itu adalah strong resistance, dan kemudian pada saat kita entry dengan breakout, kita cari resistance yang flat, jangan terlalu jauh dari kakinya. Kenapa? Karena pada saat Anda masuk di sini, stop loss yang akan Anda gunakan adalah kakinya ini. Dan take profitnya adalah range gini, sehingga range antara profit dan loss itu cukup lebar, itu yang cukup ideal. Ya, kita tahu sekarang bahwa support resistance, setelah kita mengetahui range pergerakan harga berdasarkan support resistance yang kuat dan lemah ya. Kemudian itu bisa menjadi targeting price, dan pada saat kita entry kita bisa menggunakan support resistance untuk breakout entry. Dan sebisa mungkin jangan mencari yang peak and trough-nya cukup lebar ya. Cari yang dalam bentuk base, dan itu seringkali di GBP Jepang Yen itu banyak terjadi, dan sometimes is very profitable ya trading di GBP Jepang Yen, karena dia satu arah dan nyaman gitu. Jadi kalau kita melihat ini merupakan support dan pada saat dia ditembus kita short selling. Tapi sebelumnya Anda harus tahu kenapa saya berani short selling di sini, karena ini bukan support kuat. Bukan support kuat, dia akan ditembus, dia akan dikejar target price-nya ke support kuat, itu ada di sini. Range yang ini konsolidasi kita jadikan range. Kenapa ini support kuat? Karena dia menembak ke atas ya. Dia lari yang cukup kuat. Tetapi
tidak ada jaminan setelah dia mencapai 132, 70 atau 30 pips ini lalu dia naik. Tidak. Jadi saya lebih melihat bahwa belum tentu mencapai di area support. Walaupun itu support kuat sekalipun belum tentu akan mental ya. Tapi area tersebut bisa menyedot harga turun. Ini yang akan menjadi satu patokan kita. Jadi dia akan disedot ke sini dan kemudian the next trendnya dia akan mengejar resisten lagi ke atas. Ini yang kita harus ketahui sehingga target price-nya jelas. Kalau seandainya pas buka monitor harga belum turun seperti ini baru di sini Anda bisa lakukan short selling. Tetapi kalau sudah lari seperti ini maka area support resistance tadi akan kita gunakan sebagai price targeting. Bagaimana dengan ini? Kalau kita melihat Swiss franc contohnya, berarti ini adalah resisten kuat. Kita harus gambar yang kuat dulu ya. Kemudian ini support kuat yang sudah terjadi tidak perlu. Ini nggak perlu karena ini sudah di not ya. Ini titik high-nya, ini titik low-nya yang cukup kuat. Maka kita tahu pergerakan arah Swiss franc ini secara keseluruhan dia harusnya bisa naik sampai level di atas ini. Karena ini akan nyedot harga naik ya. Ini cukup kuat semua apalagi di sini. Jadi ini akan disedot ke area sini, mungkin ke tengah-tengah. Kemudian turun lagi. Nah, itu adalah fungsi untuk kita mencari tahu di mana support kuat dan lemah untuk targeting. Kemudian untuk entry-nya, kalau memang Anda melihat ada support dan resistance itu bisa digunakan. Misalnya Anda pakai breakout di sini ya. Ini cukup beresiko sih. Saya biasanya kalau kita sudah tahu sudah bullish, maka saya akan cari pattern. Dan di dalam pattern itulah kita berani melakukan breakout trading. Contohnya seperti ini. Waktu kita turunkan time frame-nya dan Anda memang harus menurunkan time frame untuk entry. Yang nanti kita bahas di chapter multiple time frame. Maka pada saat dia break garis biru ini akan terus lari dan ini yang harus kita awasi apa betul sampai di sini dia masih bisa lanjut lari atau tidak. Jadi entry itu menggunakan support resistance juga bisa. Breakout trading dengan stop loss di bawah sini kalau Anda buy, kalau Anda sell berarti misalnya Anda sell ya. Itu kebalikannya. Misalnya Anda sell on break di sini, maka stop loss-nya di puncak atas ini. Ya, karena stop loss itu sangat berkaitan dengan entry Anda. Oke. Nah, dengan begini Anda sudah tahu nih, target price, support resistance-nya semua sudah tahu, tinggal entry-nya. Artinya dengan menggunakan support resistance bisa nggak selalu kembalikan ke time frame utama. Jadi time frame nanti ada dua ya, time frame major untuk forecasting sama entry. Dan support resistance ini saya lebih senang melakukan road mapping. Jadi sehingga pada saat dia naik, saya tahu dia naik sampai ke berapa kurang lebih, dan entry-nya nanti di area berapa kita bisa entry dengan menggunakan time frame yang lebih kecil. So, itulah satu hal yang cukup simpel dari support resistance. Anda bisa melihat support resistance kuat dan lemah, kemudian Anda fungsinya untuk menjadi target pricing, kemudian entry itu dengan menggunakan support resistance yang paling dekat yang sesuai dengan arah tren keseluruhan. Oke, itulah support resistance, very easy, very simple, dan nanti Anda akan belajar lebih banyak lagi di chapter selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Kita bertemu di chapter 4, The Magic Moving Average.